إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم ونفسي على طاعة الله ورسوله لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah siang hari ini kita telah berada di Masjid Al-Barakah. Sungguh besar rasanya kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita yang hadir di masjid ini tentu bukan saja berdomisili atau tempat tinggal di sekitar masjid. Ada kita yang memang tempat pekerjaan kita di sekitar masjid ini, dan ada juga di antara kita yang hadir jemaah Jumat kali ini orang yang sewaktu musafir atau dalam perjalanan. Kita semua berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita yang sudah Allah beri kesempatan untuk datang ke masjid, karena memang kalau kita boleh lihat kenyataan, tapi yakin dan percaya. Detik ini masih ada juga orang yang wajib Jumat, laki-laki dewasa tidak sakit, tapi masih berada di kedai, di kebun mungkin, di rumah, di kamar, di kantor, atau tidak juga pergi Jumat, kemudian masih ada salah. Itu yang patut kita syukuri. Dari itu kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini, ayunan tangan kita ke masjid ini, apapun amal yang kita buat, amal kecil, amal besar, amal wajib, amal sunnah, amal zahir, amal batin, amal lisan, amal lidah, baca-baca salat, berzikir, berdoa, atau amal badan, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk tegak salat, mendengarkan dua khutbah, atau juga amal harta yang kita masukkan di kotak infak yang berjalan di depan kita, itu semuanya lah mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa itu kita tidak tahu pasti kaum muslimin, entah ini Jumat terakhir kita, entah ini khutbah terakhir yang kita dengar. Kalau bagi saya sebagai khatib, bisa jadi ini khutbah terakhir yang saya sampaikan, baju yang kita pakai bisa jadi baju terakhir, sholat yang kita lakukan sebentar lagi 2 rakaat bisa jadi sholat terakhir. Dengan menganggap itulah, mudah-mudahan kekhusukan kita datang, kekhusukan ibadah Jumat kita ini datang dari hati, dari jiwa raga kita full beribadah. Mudah-mudahan dengan itu masuklah kita dalam catatan amal baik di malaikat sebelah kanan. Tanpa itu, mohon maaf saja, memang tidak diterima. Kalau kita pergi Jumat hanya ikut-ikutan, beribadah hanya karena segan orang lain, secara kewajiban memang gugur, tapi tentu sisi pahalanya kita tidak dapat. Haba'an mansura, dia tidak jadi apa-apa. Na'udzubillah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita yang terpisah jarak yang jauh dengan beliau
beliau masa yang panjang. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal atau satu pendapat 9 Rabiul Awal, atau di Masehinya tanggal 20 April 571 Masehi. Sekarang 20 Mei 2022, jauh sekali dah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, dimakamkan di Madinah. Kita sebagian besar tentu lahir di sini, di Pulau Punjung, Sungai Kambut, di Damas Raya, atau kita yang singgah sholat mungkin di Indonesia ini lah, sementara Nabi jauh. Tapi kita semua yang hadir sholat Jumat ini kata yakin dan percaya kita nanti ingin dekat dengan beliau. Kita ingin berada di posisi beliau. Minimal kita diakui sebagai umatnya, karena untuk masuk ke dalam surga nanti belum ada seorang pun yang masuk selain Nabi Muhammad. Dan kalau malang bagi seseorang manusia tidak beriman, tidak melaksanakan perintah Allah, masuk ke neraka. Mudah-mudahan kita dengan begitu, dengan adanya bukti kita pergi sholat Jumat hari ini, setidaknya kita sudah berusaha mengamalkan apa yang ditinggalkan Rasulullah. Dan mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa kita diakui nanti menjadi umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa ya kita tambah dengan selawat supaya kita dapat syafaat dari beliau. Kalaulah kita sholat wajib saja 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat, otomatis kita sudah berselawat kepada beliau. Karena selawat Nabi salah satu rukun sholat, tepatnya di tahiyat akhir. Tapi tidak kita cukupkan itu saja. Mudah-mudahan di tempat lain, situasi yang lain di luar sholat, kita juga banyak berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan ini memperdekat atau memperbesar kemungkinan kita untuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sedang yang berbahagia, ayat yang dibacakan tadi surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 208. Sebagian kita sudah populer mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, masuklah kita kepada Islam secara keseluruhan kafah, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kira-kira maksudnya begitu. Dari perkataan sampai perbuatan, dari tampilan fisik sampai dalam batin, dari mulai jiwa, raga, rasa, nalar, naluri, nurani, semua masukkan ke dalam Islam. Lebih kurang maksudnya begini. Kalau kita merujuk beberapa tafsir, surahnya begitu. Lalu jangan kita ikuti kehendak setan yang dia tetap akan mengganggu. Setan dalam makna iblis, jin, dan juga termasuk perbuatan buruk lainnya yang datang dari mana saja, termasuk juga dari manusia. Kemudian fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Dalam kehidupan ini ada dan pasti ada orang yang tergelincir setelah datangnya bukti, aturan, cara, tuntunan. Kalau kita rujuk ini, tidak ada rasanya kehidupan kita ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari hidup sampai kita mati, malah ada semuanya tuntunan dalam Islam. Tidak akan ada satu barang pun yang tidak ada dalam Islam. Kita mencontohkan apa saja, pasti ada. Kalaupun tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, mungkin ada di zaman tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Zakat misalkan, mungkin sebagian kita kemarin berzakat dengan uang, yang zaman Nabi tidak ada pun kiasnya. Dan banyak lagi kalau kita semua contoh satu persatu tentu banyak. Atau ibadah mahdah, keadaan apapun sudah jelas. Tergantung eksekusinya kita, mau atau tidak. Kuncinya situ sebenarnya. Sholat. Kalau kita sakit, tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, dan seterusnya. Puasa kemarin, kalau tinggal ada aturan mainnya. Zakat kemarin, zakat fitrah, kalau kita mampu berzakat fitrah, punya kelebihan uang sedikit, 50.000 kira-kira, karena zakatnya 30. 25, 30, 35 sampai 40, kita berarti wajib zakat. Tidak mampu juga kita segitu, berarti kita berhak menerima zakat. Berpakaian juga, yang menutup aurat laki-laki begini,
perempuan begini. Dalam soal harta apalagi, Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6236 ayat sangat detail mengatur masalah harta. Ayat paling panjang malah masalah hutang, masalah harta. Jadi komplit sekali. Tapi pasti ada orang yang tergelincir. Makanya tergelincir itu butuh kembali. Kada orang contoh gantian, kada orang ambil kembalikan. Ini yang pertama dalam menyampaikan khutbah kita kali ini. Artinya kita fokus ke hablum minallah. Masukkan dulu diri kita yang sesi hablum minallah. Kewajiban mahlah sholat. Syahadat tentu sudah yang pertama. Nomor 2 sholat. Periksalah apakah sholat kita sudah benar dari sisi kuantitasnya, banyaknya. Seharusnya 5 kali sehari semalam. Tapi khatib yakin yang hadir Jumat hari ini mungkin saja ada yang sholat 5 dikerjakannya 3, yang sholatnya 5 dikerjakannya 4, 1, bahkan gak sholat Jumat aja dia pergi. Mungkin ada. Kita kan gak tahu siapa orangnya, tapi di masjid ini mungkin ada. Dari itu ringnya sudah ada. Ini yang perhatian penting kita. Mana ringnya? Mulai dari balik sampai sekarang. Bukan sampai sekarang, sampai mati ya. Itulah. Sholat ini akan diperiksa nanti. Kenapa tidak sholat? Tidak laku alasan-alasan sekarang. Oh karena begini tidak laku lagi. Caranya sudah ditunjukkan, caranya sudah ada. Itu sholat saja. Puasa juga demikian. Yang tinggal kemarin ada aturan mainnya. Tinggal kena sakit ganti ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra sampai akhir ayat. Kita bapak-bapak yang hadir Jumat ini, salah satu mungkin kita terlupa puasa bukan sekedar puasa kita bapak. Puasa anak kita, puasa istri kita. Yang sudah punya anak SMP, SMA yang sudah haid halangan tanya berapa kemarin tinggal puasa? Ganti. Kalau mengganti di bulan Syawal ini bisa dapat 4, bisa dapat 3. Mengganti puasa pada bertepatan Senin atau Kamis, bertepatan pula di hari putih, puasa putih misalkan seperti itu. Bertepatan pula puasa 6 di bulan Syawal, 4 bisa dapat. Tapi yang penting pesan khatib sekarang yang wajib saya dulu, hablum minallah. Zakat begitu juga, ini termasuk hablum minallah walaupun implementasinya kepada manusia. Apakah kita pernah dihitung enggak? Kita wajib zakat atau enggak? Kalau kita merujuk ke Basnas untuk Sumatera Barat, rasanya setahu khatib kita masih di bawah target pencapaian zakat kita. Atau ini sebabnya dimungkinkan karena memang di kabupaten kita ini tak tahu dia wajib zakat. Bisa jadi itu. Karena tak pernah bertanya ke ulama, tak pernah bertanya ke Basnas, tak pernah menghitung apalagi. Padahal semua itu akan dihitung. Populer sekali kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung diri, hitung amal, yang besok pasti akan dihitung. Tidak ada error di catatan malaikat, tidak ada hangnya catatan malaikat, rakib dan atid. Poin yang kedua, yang tugas singkat ini tentu hablum minan nas kita, tidak boleh lupa. Ayat yang banyak tentang bicara hablum minan nas, lebih simpel dalam satu ayat adalah surah An-Nisa ayat 36. Nanti Bapak silakan baca nanti di rumah. Nanti Bapak ambil HP-nya setelah Jumat ini, Google, cari. Atau ada aplikasi Quran dalam HP kita, cari buka An-Nisa ayat 36. Pangkal ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Jangan sembah Allah dan jangan kita berbuat syirik. Kelanjutan ayat ini semua mengatur tentang kehidupan kita hablum minan nas. Wa bil walidaini ihsana. Dengan orang tua kita berbuat baik. Kita semua tentu punya orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Mungkin banyak yang aman-aman berbakti, tetapi mungkin ada 1-2 yang tidak baik hubungannya. Bukan gagal dia untuk membahagiakan orang tua, bahkan bukan sekedar gagal, sampai menyakiti orang tua. Selagi ada orang tua, selagi kita hidup, minta maaf cepat-cepat. Karena ini berat sebetulnya, sangat berat sekali. Neraka jahanam tantangannya, dosa besar ini kalau ada. Kemudian kalau orang tua sudah meninggal dunia, apa boleh dikata? Doakan saja. Doakan yang baik, berbakti terus. Kemudian selanjutnya setelah wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wa ibnis sabil
wa ma malakat aymanukum. An-Nisa ayat 36. Kesimpulannya adalah tidak cukup hablum minallah saja. Kemarin kita hablum minallah dilatih di bulan puasa 3 amal wajib. 3 amal saja bedanya. Pertama, puasa di pagi hari. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban. Yang kedua, tarawih di malam hari. Amal yang berbeda. Yang ketiga, zakat fitrah di penghujungnya. Selain itu bisa semua. Witir ada di bulan sekarang, ada di bulan puasa. Bersedekah, berwakaf dan lain sebagainya. Intinya banyak amal mendekatkan kepada hablum minallah. Tapi soleh hablum minallah, rajin sholat berjamaah, bahkan tamat Quran banyak berkali-kali di bulan puasa kemarin. Tapi hablum minannas yang perlu kita perbaiki. Itu gunanya silaturahmi kemarin. Kalau kita urai ayat ini tentu panjang. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa benis sabil, kemudian orang dalam perjalanan dan lain sebagainya, tetangga, wal jari zil qurba, tetangga, dan kaum kerabat. Tentu kita di alam Minangkabau ini kita bernasab pasti kepada ayah, tapi bersuku tentu kita kepada ibu. Yang jalan mama, yang jalan mak ete, yang jalan apa, yang jalan pak uwo, pak ete, pak angah dan lain sebagainya. Itu dulu yang diurus, hubungan kita. Kalau ini rusak, apalagi yang bertali darah, 3 hari lebih, dosa besar. Perbaiki itu dulu. Kemudian yang terakhir adalah dari hablum minallah, hablum minannas. Khatib ini menyelipkan sedikit saja tapi penting. Urusan berhubungan dengan Allah kita perbaiki. Jangan menimbulkan dosa. Urusan dengan manusia kita perbaiki. Jangan menimbulkan dosa. Tapi ada catatannya yang berurusan dengan harta ini harus kita cek. 7 hal lebih kurang. Pertama, ada enggak di hidup kita ini pernah mengambil, memiliki, merampas mungkin, menggeser kalau tanah hak orang lain? Ada enggak? Itu dulu periksa. Nomor 2, hutang yang ada dosanya. Sekali lagi, hutang yang ada dosanya, ada enggak? Apa itu hutang dan dosanya? Tidak mungkin dikubah, diuraikan. Makanya kita penting pergi wirid, pergi mendengarkan tausiah. Salah satu contoh hutang yang ada dosanya tentu masalah riba. Aku paling mau bayar utang 6, utang 5 bayar 6. Yang ketiga utang biasa, utang 10 bayar 10, utang 5 bayar 5. Yang keempat titipan orang. Yang kelima wasiat. Yang keenam lukatah, harta tercecer jalan, uang tercecer, kita ambil itu lukatah namanya. Wajib diumumkan, ada aturan fikihnya. Yang ketujuh baru zakat. Yang kedelapan baru kewajiban seperti denda atau seperti ibadah kurban. Kita tidak menghambat orang kurban, tidak. Kita tidak menghambat orang pergi umrah, tidak. Bagus malah. Tapi kalau pernah mengambil hak orang, ada gaji orang tidak dibayar, ada tanah orang yang digeser, ada punya orang yang diambil, dikicua, dirabuk rampas, pernah. Itu pulangkan dulu. Baik kita ambil dengan tangan, apalagi dengan tanda tangan. Itu dulu pulangkan, baru sedekah, baru infak. Biar nanti kita tidak susah dikubur. Karena sholat yang banyak bisa hangus, karena tidak ada hubungan. Sholat secara ibadah pribadi wajib, itu selesai, tapi tidak bisa menghapuskan hak manusia dengan manusia lain. Yang tak dorong, yang pernah melakukan. Terakhir penutup khutbah ini ketika sampaikan, temui orangnya. Yang bisa dikembalikan, kembalikan, pulangkan. Kalau tidak ada orang cari warisnya, tidak ada warisnya, sedekahkan ke masjid, ke musola, ke anak yatim. Yang jelas jangan tahan harta itu di diri kita. Karena ini yang mungkin saja membuat kita diazab dari Allah. Khatib yakin yang ada di Jumat ini mungkin sudah aman masalah sholat, tidak diazab masalah sholat, tapi masalah harta bisa jadi. Diingatkan dengan tegas sekarang. Doa pun tak akan dikabulkan kalau masalah hablum minannas tidak kita selesaikan. Dari itu sampai di rumah catat, lakukan. Didengar-dengar saja khutbah ceramah yang banyak di tempat kita ini. Nol besar nanti. Menyesal kita di akhir nanti. Di rumah nanti catat. Kita pasti tahu. Khatib yang menyampaikan, saya menyampaikan khutbah pasti tahu. Saya pernah mencuri uang siapa, saya pernah menipu siapa, tahun berapa. Walaupun lama, walaupun kecil, semuanya dihisab. Yang kecil, yang besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Idealnya kita bagus hablum minallah, sholat rajin,
berjamaah, baca Quran, rajin dan lain sebagainya. Idealnya satu lagi, betul juga, pas juga hubungan kita dengan manusia, apalagi manusia-manusia yang terdekat dengan kita, apalagi yang berhubungan darah dengan kita. Kalau kita mati nanti Bapak, mudah-mudahan kita mati baik juga. Jangan mati orang mati kita. Orang mati sudah siapkan amal hablum minallah, dan orang perbaiki hablum minan nas. Yang terdorong dikembalikan, yang terambil dikembalikan. Jangan nanti ini sampai memberatkan kita. Jadi sebelum kita mati, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan itu baik dengan Allah yang dikada, yang diganti, atau dengan manusia yang dipulangkan, atau sekedar minta maafkan. Utang mulut misalkan, utang fitnah dan lain sebagainya mungkin bisa dimaafkan. Tapi soal harta harus kita pulangkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Ma ba'du fa ya ibadallah rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa usikum wa nafsi ala ta'atillahi wa rasulihi la'allakum turhamun. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. Kita berharap kepada Allah bukan sekadar kita menjadi hamba Ramadan kemarin, menumpuk amal kita. Tuhan yang kita sembah bulan Ramadan sama dengan sekarang. Artinya kita hendaknya menjadi Rabbaniyun, orang yang memang berkenan pada Allah. Di Ramadan kita rajin, di luar Ramadan kita rajin juga. Selesai hubungan dengan Allah, selesai juga hubungan dengan manusia. Kalau mati kita nanti mudah-mudahan husnul khatimah juga lah yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Karena mati suul khatimah berat. Kalaupun kita berdosa sekarang, jangan kecil hati. Masih ada kesempatan selagi kita hidup. Istighfar malam digorgir. Minta maaf, minta ampun selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Tapi kalau kita sudah sampai nyawa ke tenggorokan, terlambat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa shalli 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ma barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairul raziqin. Wahdina wa najjina min al-qawmi zalimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka at-taubata taubatan nasuha. Taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ويقينا صادقا وارزقنا فهمه. اللهم اختم أعمالنا وأمورنا وأجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.